di mata kuliah Strategic Planning Foundation ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang konsep dari perencanaan. Pada sesi sebelumnya kita pernah sampaikan bahwa untuk buat satu perencanaan sebetulnya secara sederhana kan kita cukup menjawab 4 pertanyaan kan. Mulai menjawab pertanyaan dari apa, kapan, bagaimana, siapa. Ya, ini pendekatan secara sederhana. Dengan memberikan 4 jawaban itu, ya kan, kita bisa membuat suatu perencanaan. Nah, kemudian di sisi lain, sebagaimana yang ada di slide, ya kan, ketika kita mau bikin konsep perencanaan, ya, berarti yang kita lakukan itu adalah kita harus melakukan satu proses yang disebut dengan identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi itu adalah tentang apa yang ingin dilakukan organisasi dengan menggunakan 4 pertanyaan juga. Mirip. Ini memang saya gunakan sumber yang lainnya. Nah, yang akan saya sampaikan di materi ini adalah yang pertama, ya. Yang pertama, kalau kita udah masuk ke contoh dalam pengelolaan satu bisnis, kita ingin membuat perencanaan bisnis, ya, maka yang pertama kali dilakukan di sini, bagaimana kita bisa mengetahui posisi pasar. Artinya, bagaimana kita bisa melakukan tadi proses identifikasi untuk mengetahui dan memastikan sekarang posisi bisnis kita itu di mana di antara persaingan yang ada. Tahu lagi, kita harus bisa memahami betul ya, bisnis kita itu sekarang berada pada posisi apa di dalam persaingan bisnis. Ingat teman-teman, untuk menentukan posisi pasar di dalam persaingan ini kan kita harus ngerti dulu apakah bisnis kita itu sekarang berada pada posisi market leader. Yang kedua, apakah bisnis kita ini sekarang pada posisi market challenger. Yang ketiga, apakah bisnis kita sekarang ini pada posisi market follower. Atau yang keempat, apakah posisi bisnis kita ini sekarang berada pada posisi market niche. Kenapa ini harus kita ketahui dulu sebelum kita nanti akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang akan kita bahas di kelas. Nah, kalau kita tidak bisa mengetahui sebetulnya kita tuh berada di posisi apa, ya susah kita untuk membuat perencanaan yang lainnya. Bagaimana kita bisa membuat rumusan tujuan kalau kita nggak ngerti sekarang kita berada di posisi apa? Ya, ibarat kita akan melakukan satu perjalanan, ya kita harus ngerti dulu kita mau berangkat dari mana. Karena kalau kita udah ngerti kita mau berangkat dari mana, berarti kita bisa merencanakan kapan kita akan sampai di tempat tujuan. Kemudian untuk menempuh perjalanan itu membutuhkan biaya berapa. Kalau gunakan kendaraan, mobil, misalkan kita butuh bahan bakar berapa, kita harus istirahat di mana, berapa kali. Nah, itu pasti. Tapi kalau kita nggak ngerti mau berangkat dari mana, bagaimana kita bisa membuat perencanaan dengan baik dan benar. Sama halnya dengan yang saya sampaikan tadi, kalau kita akan membuat perencanaan bisnis, termasuk menentukan nanti tujuan dan akan diturunkan ke dalam strategi untuk mencapai tujuan itu, ya kita harus paham dulu. Kalau posisi bisnis kita pada tingkat persaingan itu berada pada posisi market leader, ya tentunya tujuan strategi berbeda kalau posisi bisnis kita berada pada posisi market challenger. Sampai kalau memang posisi bisnis kita itu sekarang berada pada market follower, market niche, pasti strateginya berbeda juga, pasti tujuannya berbeda juga. Contoh, kalau ternyata sekarang posisi bisnis kita ini berada pada posisi market leader, namanya aja market leader, berarti kan kita yang menguasai pasar, kita yang menguasai persaingan itu. Bisa 60%, 70%, bahkan kita bisa menguasai market itu di atas 90%. Maka yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita buat strategi untuk bisa mempertahankan posisi pasar. Ya kan?
Saya ulangi, kalau kita berada pada posisi market leader, yang dilakukan adalah bagaimana strategi kita untuk mempertahankan posisi pada pasar persaingan itu. Artinya jangan sampai posisi kita sebagai market leader itu akan digeser oleh pesaing utama kita. Tetapi kalau ternyata posisi bisnis kita ini berada pada posisi market challenger, penantang pasar, ya mesti yang dilakukan adalah bagaimana caranya, bagaimana strateginya agar kita itu mampu menggeser posisi market leader. Namanya aja market challenger, penantang pasar. Ya. Kalau kemudian posisi kita ini berada pada market follower, namanya aja market follower, pengikut pasar, berarti strateginya wait and see. Kita tunggu, kita lihat apa yang dilakukan oleh market leader kita. Dan nggak mungkin kalau posisi kita sebagai market follower, kita langsung frontal serang market leader. Ya berat. Kenapa berat? Karena memang namanya market follower kan kita ngikuti. Kalau kita langsung gempur dan serang kepada market leader, siapa lagi yang pengen kita ikuti? Siapa yang kita lihat? Saya pernah sampaikan ibarat pohon itu kan market follower adalah benalu. Benalu kayaknya nggak akan langsung mematikan pohon induknya, kan berbahaya. Kalau pohon induk mati ya dia mau hidup dari mana? Ya kan? Kemudian kalau ternyata posisinya adalah sebagai market nicher, ya kan? Ya mesti berbeda caranya, ya mesti berbeda strateginya. Karena memang market nicher itu kan punya segmen khusus bagaimana caranya untuk bisa memberikan benefit, untuk bisa memberikan value yang lebih, sehingga tujuan utama dari posisi di market niche itu, ya kan, bagaimana bisa memberikan value lebih sehingga konsumen, sehingga pelanggan itu akan bersedia membayar lebih, ya karena memang mereka merasa mendapatkan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, maka untuk bayar lebih mahal pun dia nggak masalah. Ya, jadi di konsep perencanaan, ya kita harus bisa memahami dulu kira-kira posisi pasar kita itu di mana di dalam pola persaingan bisnis. Dengan mengetahui itu, kita baru bisa membuat perencanaan, kita baru bisa membuat tujuan yang ingin kita capai. Ini teman-teman materi di konsep perencanaan. Untuk diskusi dan lain-lain nanti kita akan bahas di kelas. Terima kasih.